Intinya kita harus membongkar bahwa ini sindikat. Bagaimana solusinya dari provinsi? Terus untuk apa pakai provinsi, pakai jabatan kalau hanya untuk menipu masyarakat? Intinya begini Pak, kenapa saya mengadu ke PJ Gubernur? PJ Gubernur itu adalah pimpinan suatu daerah. Saya bayar pajak, dia melayani masyarakat. Saya mengadu ke beliau, kan pelayan masyarakat Pak. Dia harus melayani masyarakat gitu loh. Siapapun yang terlibat di dalamnya itu harus mendapatkan hukuman yang sama seperti sanksinya gitu loh. Bahwa provinsi ini membela si AY gitu loh. Kayak nggak mau tahu lah. Cuci tangan, ini bukan urusan saya. Ini bukan urusan saya. Kembali lagi bersama saya Engkos Kosasi, wartawan Tribun Banten. Hari ini kami kedatangan tamu dari Bali dan Surabaya ya Bu, yang merupakan pengusaha. Mereka ini adalah korban dugaan SPK fiktif di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Untuk lebih lengkapnya, bagaimana kronologisnya sampai bisa ketipu segala macam, kita akan langsung berkenalan dengan beliau, menyapa beliau dan menanyakan langsung kepada beliau. Sehat Bu, Pak? Sehat Pak, terima kasih. Bu, kalau boleh tahu, Ibu dari mana Bu? Kebetulan PT saya sebenarnya ada di Jakarta dan ada di Bali. Nah, kebetulan waktu itu domisili untuk perusahaan saya ada di Bali untuk saat ini. Dan kami menerima SPK dari, langsung aja Pak ya, kita menerima SPK dari kantor BPPD sebanyak 20 paket. Kalau 20 paket itu tuh jumlah laptopnya 100 laptop. Nah, tanggal 14 tanda tangan kontrak, tanggal 15 barang dikirim di kantor BPPD Provinsi Banten. 15 apa tuh Bu? 15 Februari. Tahun ini berarti? 2023. Diterima di kantor BPPD Provinsi Banten. Fotonya ada, semua ada. Dan itu pengaduan tentang SPK fiktif yang dia bilang, kalau menurut saya tidak fiktif karena tagihan saya tidak dibayarkan. Saya sudah mengadu ke kementerian. Ke Inspektorat Kementerian Dalam Negeri sudah saya tembusi, KASN, dan untuk Provinsi Banten sudah 2 kali mengadu ke PJ Gubernur Banten, dan saya sudah bertemu dengan Ibu Sekda Provinsi Banten. Intinya kita harus membongkar bahwa ini sindikat. Bu, oknum yang di BPBD ini siapa Bu? Inisialnya? Saya sebut inisial ya. Yeah. Inisial di kantor BPPD ini adalah AY. AY lah, AYP. Ini mengakui dan dia siap untuk diperkarakan. Yang bikin saya heran itu bukan masalah dia siap untuk diperkarakan. Yeah. Saya ingin tanggung jawab daripada provinsi. Walaupun ini oknum, tapi di sini kan pengiriman dan kejadian perkara TKP itu ada di Provinsi Banten, di kantornya, dan itu memakai KOP provinsi. Dan harapan saya ini terkait tentang tata administrasi negara, pemerintahannya. Ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten terkait kok bisa tahu anak buahnya seperti itu. Dan harapan kami paling tidak gubernur itu memfasilitasi kami atau mengerti gitu loh. Mengerti. Jadi kita mau mengadu kemana? Sekarang kan kita sebagai investor, sebagai penyedia takut lah untuk bisa, karena kejadian ini banyak, nggak cuma 1 orang dan lebih dari 5 orang ya. Dan jumlah totalnya kalau menurut si AAY sendiri, dia mengaku kepada saya dengan dia penuh dengan kesadaran, itu sekitar kurang lebih 100 miliar. Dan yang kena total kerugian yang dia ini dari semua korban. Dari 5 korban tadi. Lebih itu, dan ini masih terus menambah. Kalau di saya sendiri total
kerugian saya di 3,7 miliar. Untuk 20 SPK itu Iya, 100 unit berarti. betul. 100 unit. Berarti satu unit laptop itu 30 juta lebih ya. 33 ya. Intinya sesuai SPK yang ditawarkan dan harga itu dari beliau. Dari beliau. Makanya kita mau, kalau dia nggak menaruh harga di situ kita nggak mau juga. Dan di situ karena ini pekerjaan provinsi, makanya kita mau. Nah Bu, ini kan tentunya kan ada penawaran dulu nih dari oknum ini langsung ke Ibu atau gimana tuh? Nggak, itu lewat staf saya. Oh, lewat staf Ibu. Lewat staf saya tahunya dari staf saya dan sebagai pimpinan perusahaan setelah kejadian ini karena tidak dibayar-bayar makanya saya turun. Tapi pengadaan itu tayang nggak Bu di Sirup atau LPSE? Pada saat itu karena ini pengadaan langsung ya di bawah 200 juta itu kan nggak perlu tayang. Oh. Sehingga Ibu langsung percaya aja gitu. Percaya, iya. Waktu pertemuan awal itu di mana Bu? Dengan Di Banten. Di kantornya BPPD langsung. Di kantor. Iya. Dan saya sudah nembusin kepala dinasnya juga. Pada saat itu saya ketemu sama kepala dinas dan beliau juga bilang intinya bagaimana pada saat itu ya dia tidak mau bertanggung jawab karena ini oknum. Pak, kalau untuk Bapak, kalau Pak Hairudin. Pak Hairudin ini Pak Arif ini dengan siapa? Kalau saya ya dari Butania, saya kebetulan panggilnya, tapi saya mewakili putra daerah lah. Nah, saya termasuk kaget juga mendengar berita ini dari Butania. Ya kita sebagai putra daerah kan merasa gimana ya? Ini kasus benar-benar di 2 tahun ini kan sebelumnya juga di 2022 juga di Kominfo. Pernah kejadian juga kan dengan nilai fantastis, tapi lebih fantastis di 2023 ini gitu loh. Makanya saya membantu gitu kan. Kebetulan kalau saya sebagai pengusaha juga gitu. Dan saya ini teman dekatnya Butania juga, tapi saya di sini mewakili untuk Banten lah. Nah gitu, ya kita malu lah. Tapi Pak Arif sendiri tahu rangkaian dugaan penipuan ini? Sedikitnya saya tahu, sebenarnya saya mendampingin Butania, tahu ini memang mutlak pure murni penipuan fiktif. Nah itu. Pak, kalau untuk Pak Herun sendiri? Ya. Dari Surabaya? Ya, dari Surabaya. Saya penyedia dari Surabaya. Perkenalkan nama saya Harudin ya. Dari CV Sujawi Ninawa. Jadi kronologinya ya relatif agak sama lah dengan Butania yang dia berkontrak di Februari, saya berkontrak di bulan April. Oh, setelah Butania. Setelah Butania. Jadi, nah kejadiannya juga seperti itu. Jadi karena memang sebelumnya sudah kita ada informasi bahwa ada kontrak-kontrak yang sudah dibuat kan di situ, makanya kita tertarik juga untuk berpartisipasi lah itu. Artinya ikut berkontrak juga di situ. Waktu itu Bapak dapat informasi dari siapa? Ada teman saya yang di Surabaya yang informasi awal ya, ada namanya Pak Aldi itu yang awalnya menginformasikan ke saya untuk paket ini kan gitu. Kemudian saya ditanya apakah bersedia ikut ini. Ya, kemudian setelah saya dikasih data-data proyek-proyek yang SPK yang sudah diterbitkan dan memang karena di instansi di situ juga jelas kontraknya di kantor. Nah, pada saat itu ketika kalau saya bersedia saya langsung dipanggil ke kantor BPD yang begitu. Nah, oke, kemudian saya sanggupi, saya langsung ke sana untuk perjanjian ini untuk berkontrak. Di bulan April itu. Di bulan April. Jadi pada saat tanggal 1 itu. Jadi kita janjian langsung ketemu di kantor BPD. Dengan siapa? Dengan oknum ini, dengan iya. AB ini. Dengan ini ada saya bukti kontrak, foto-foto semua di BPD kita. Kalau nilai kontraknya yang Bapak sendiri berapa, Pak? Saya waktu itu berkontrak ke 10 kontrak. Jadi nilai paketnya itu 1,8, 1,850. Karena per kontrak itu 5 unit laptop
Jadi total sekitar 50 unit laptop yang kita kirim ke sana. Nah, ya karena pengadaan barang jadi cepet ya setelah kontrak, karena itu kejadiannya kan puasa, sekitar pertengahan puasa April itu. Kita ya berharap sebelum libur lebaran kita sudah bisa terbayar. Jadi kita percepat pengiriman. Kita tanggal 5 langsung kita kirim, kita dapat biaya SD semuanya selesai, baru kita tinggal kan seperti itu. Setelah itu, pada saat serah terima saya sudah konfirmasi kalau Pak minta tolong ini kalau bisa diupayakan terbayar sebelum Lebaran kan begitu. Serah terima itu di April juga kan? Di April juga tanggal 5. Tanggal 5. Karena saya percepat memang. Saya belanja barang juga di Jakarta. Akhirnya pengiriman cepat. Tapi kemudian sampai Lebaran kita konfirmasi nggak bisa, belum bisa terbayar kan gitu. Sampai setelah Lebaran katanya masih cuti. Kemudian sabar tunggu kan gitu. Ini sedang di keuangan. Proses begitu penagihan terus. Jadi via telepon begitu. Tapi serah terima barang ini di kantor BPBD. Iya, di BPBD. Siang apa malam waktu itu? Sore. Sore. Kita sore. Makanya terus setelah itu kita udah tinggal gitu kan, kita tunggu proses pencairan. Nah ini kan keduanya kan nyerahin laptop ini ke kantor BPBD langsung. Nah saat itu diterima oleh siapa aja yang di sana? Kalau menurut staf saya pada saat itu diterima langsung oleh Pak Ahif. Kalau Bapak? Iya ini langsung diterima langsung. Oknumnya itu? Iya, langsung diterima sama kita foto-foto ininya juga langsung diterima sama beliau. Oh ini di kantornya itu? Ya itu di ruangannya, di ruangan belakang. Ini kita berkontrak juga di kantor, makanya kan kita ya artinya kita bernaung di instansi pemerintah, jadi saya rasa itu aman dan itu juga secara artinya kualitas project ini bener-bener lah gitu loh, karena saya yakin di lingkup instansi kan nggak ada yang main-main lah, saya kira begitu. Orientasi saya memang ini institusi pemerintah dan pemerintah tentu tidak akan main-main kan begitu. Iya. Saya rasa begitu, makanya saya berharap juga ini jadi perhatian gitu loh. Sampai sejauh ini dari April sampai hari ini nggak ada kejelasan terkait pembayaran. Hampir setahun. Iya. Tapi udah sering komunikasi dengan oknum AB ini. Iya. Makanya kemudian saya terakhir itu sebetulnya baru tahu kalau ini adalah ada motif-motif penipuan setelah bulan 11 itu juga tayang di media. Yang laporan Agustus, Butania itu. Ya, di laporan itu. Itu pada saat itu kemudian saya dikonfirmasi sama AI oknum ini bahwa dia juga dia mengaku kalau ini penipuan kan begitu. Baru kemudian proses penagihan ini jadi agak rumit. Oh, dia udah mengakui ke Bapak? Iya, dia mengaku bahwa ini dia merasa korban juga pada saat itu pengakuannya ke saya. Mengakunya dia sebagai korban. Mengaku sebagai korban. Korban dari siapa tuh? Makanya itu yang saya lucu selama saya ngurus ya kan. Susah kan kita memahaminya bagaimana bisa gitu kan. Nah, kita diperiksa saat itu di inspektorat ya. Nah, inspektorat juga menganggap ini korban. Oh, pernah ke inspektorat? Waktu dipanggil inspektorat saya mewakili Butania ya kan. Jadi kita ditanya si pertanyaan bahwa Pak Ibu korban dari ini pihak ketiga, misalnya orang yang membawa para korban ke AI, gitu kan. Gimana ceritanya? Lucu makanya saya bilang. Tapi status ini apa dia? Udah DPO sebagai orang ketiga orangnya. Tapi di balik setiap saya pelajari selama saya ngurus ini, saya pelajari semua korban-korban. Ini bertahap. Awal ini sebelum Februari itu ada lagi korban. Jadi dibikin per bulan kayak sama dia, per bulan itu berapa korban, per bulan berapa korban. Statementnya Pak Aye ini ada 11 penyedia yang berkontrak. Gitu loh. Jadi dia sangat singkat. Kalau bisa pertemuan melalui ganti orang, nanti ini yang melalui ini nanti melalui siapa. Yang saya lucuin lagi, beberapa orang ini kalau Butannya dengan
ketemunya ya kan di Iya, bawahnya. tapi dia ini Terus ada yang pihak misalnya kayak Bu siapanya orang Jakarta itu dia dengan tapi dia namanya bukan PNS kan, bukan ASN. bukan. Nah, saya tanya kok yang jadi korban? Saya lucu kan inspektor bicara kayak gitu. Ya, Iya. ada orang yang ketiga yang bantu sekarang masih berkeliaran. Inisial Mereka tahu, aja. iya kan, misalnya DK, ya kan, gitu. Seharusnya mereka akan dipanggil bisa. Jangan yang hilang ini, RJ ini malah RJ kan yang hilang DPO. Semua mengarah ke RJ aja. Seakan-akan dibikin simpel aja dengan simpelnya. Kalau AY ini dia, jadi si Ayah ini dia nggak sendiri artinya. iya Si nggak Ayah sendiri, ini sendiri, nggak sendiri. ada Hmm. dalang ataupun Iya, entah gitu. dia sebagai apa perannya di Iya. sana. Yang jelas dia bukan PNS. Iya, bukan PS. Iya. Kalau kejadian cuma satu perusahaan atau dua perusahaan, saya anggap bokel lah. Iya. Ini kan banyak, kayaknya seperti direncanakan. Jadi, ya itu tadi kayak jaringan ini. Penipuan memang sudah berencana. Dan kemudian yang bikin kita nggak habis pikir itu institusi pemerintah, Pak. Iya. Institusi pemerintah cuman situasinya kok sampai begitu gitu loh. Artinya bagaimana pengawasan di dalam dan terus setelah begini nih kemudian bagaimana penyelesaiannya kan begitu. Tapi yang 11 penyedia ini kenal. Tidak semuanya. Oh, Kita gitu. nggak ada Jadi yang tahu. karena saya yang masuk media duluan, terus teman-teman tuh mungkin mencari Justru keberadaan kita saya. merapat gitu kan. Oh, ada Dan juga saya- ternyata kan begitu. Gini, korban-korban ini kan sama nasibnya seperti saya. Intinya korban ini juga perlu keadilan dong. Gitu. Iya. Terus katakanlah kalau pihak provinsi, terutama yang menjabat saat ini bertanggung jawab penuh atas provinsi kan PJ Gubernur ya. Iya. Mohon maaf saya sebut langsung ya, PJ Gubernur. Di sini wajar dong kita meminta pengaduan ke beliau. Dan kalau memang harusnya beliau bertanggung jawab sebagai pimpinan daerah ya, karena terkait dengan investasi ya. Teman-teman saya juga istilahnya mau investasi ke Banten mikir dah katakanlah. Oh ini kok begini ya ternyata ya. Jadi kami takut kan gitu. Nah saya mohon, saya minta kepada PJ Gubernur Banten untuk memfasilitasi kami, memberikan solusi kepada para korban ini dikumpulkan. Iya, Bahkan dikasih betul. undangan langsung sama beliau. Diundang. Betul, Terus, Caca. Ini kan di sini ada putra daerah juga ya, Iya. yang termasuk teman dekat lah katakanlah. Ini bagaimana caranya ini bisa terrealisasi ini gitu loh. Masa uang kami menguap begitu aja gitu loh Pak. Nah, kalaupun memang ada keteledoran di pihak kita. Katakanlah ya seperti orang yang semua ini Tidak kan meneliti Proses dulu awalnya, gitu ya, proses ya, awalnya. karena kita biasanya sih benar karena kita mau itu karena di situ ada kop provinsi Pak. Institusi lah di, kita di SPK itu. di SPPK. Ya, saya perjelas. Iya, dan termasuk pejabatnya kan aktif gitu Iya. loh. Kabid lagi kan. Kabit itu makanya. Artinya dalam hal ini sebetulnya betul-betul tidak pernah kami bayangkan Gini, gitu loh. tanda kutip. Ayah ini kejadian ini bukan sekali, ya kan? Sudah terkenal ayah ini, ya kan? Nah, yang saya mau kayak model atasan dia gitu ya kan? Seharusnya mengumpulkan ini ada kejadian kayak gini dia ada tanggapan gitu mesti kayak gimana. Bukan berarti korban ini harus minta ganti, ini kan enggak. Memfasilitasi. Ini kan seakan-akan menghindar. Memang provinsi sudah membantu lah sehingga ayah Israel sampai turun jabatan ini kan. Maunya si korban ini PJ itu atau siapa pejabat itu yang terkait di Provinsi Banten itu memberikan fasilitas mengumpulkan para korban ini. Ya kan, memberikan suatu solusi sehingga kan nama provinsi jangan sampai jelek juga kan karena ayah ini kan. Ini seakan-akan tenang aja gitu kan. Kejadiannya kan udah semenjak sampai saya nggak bilang semenjak PJ tapi memang semenjak PJ ini 2022 2003 ini kejadian ini kasusnya laptop lagi yang sangat fantastis di 2023 ini gitu lah. Berat. 2022 7 miliar satu orang. Kominfo. Kalau nggak salah PJ Gubernur itu pernah dilaporkan ke Inspektorat Kemendagri juga kan? Betul Sudah pernah. saya laporkan ke sana, ke Kementerian Dalam Negeri dan ke KASN. Karena dan kemungkinan ada berita hari ini dia diperiksa. Iya.
PJ juga waktu itu sempat dengar kabar itu bahwa dia dilaporkan dan sempat berstatement juga di media Iya, betul. kalau dia siap untuk dipanggil gitu untuk menjelaskan duduk perkara ini. Nah, kalau tindak lanjut dari inspektorat sendiri gimana? Kalau boleh tahu ada tembusan nggak? Ada. Hari ini tim dari inspektorat sedang menyelidiki di Provinsi Banten. Tapi ada, saya buka nih, ada jawaban inspektorat yang lucu. Ini Salah satu inspektorat jalan. Banten yang Inspektorat. mencari Oh, yang jelas. Ya, ini yang Inspektorat ditanya Banten. Ya, Kementerian inspektorat Dalam Banten. Negeri. Ya, Sekarang yang inspektorat Banten itu kan. Pada saat saya diperiksa mewakili PT Butania, dia jawab dengan mudahnya, dia bilang hal seperti ini wajar di tahun-tahun politik ada penipuan kayak gini, kan lucu itu. Iya. Itu bukan mesti digaris bawah itu. Tapi waktu kepala PLT Inspektorat Banten Trenggono waktu itu kita wawancara bahwa dia mengakunya akan menelusuri keberadaan laptop. Oh iya ini. betul, itu yang betul. Nah, kalau boleh tahu ada tembusan nggak ke Oh belum. belum ada Belum. ke ibu atau ke bapak? Belum ada. Belum ada. Seperti dia belum ketemu tuh mungkin. yang mana? Jadi inspektorat ini kan banyak nih yang Siapa ini? Inspektorat Akan Banten. menelusuri. Oh, kalau inspektorat Banten sudah panggil saya Mm-mm. dan kami sudah ketemu. Cuman baru saya nih memang. Kayaknya sih baru saya, kemarin ada laporan juga. Kayaknya ada satu orang lagi PT dari Bogor. Kalau saya yang pertama mungkin. Saya sudah jawab dan saya minta hasil dari bahasan BAP Inspektorat Provinsi Banten. Salah satu pejabat di situ menjawab, Ibu harus menulis secara tertulis. Gitu. Mengajukan surat lagi kan berarti. Iya. Provinsi sudah. Sudah. Nah Pak, kalau untuk kerugian yang tadi kan ini 3,8 3,7. 3,7 kalau Bapak? Saya total di 1,850 M untuk total 50 unit. Iya. Gitu. Nah Pak, Bu, harapan para korban ini apa? Kalau harapan kami, satu, saya ingin Provinsi Banten yang saat ini istilah pimpinannya ya, tetap harus turun tangan ketemu para korban terutama. Ya, betul. Iya. Daripada ini nanti kalau udah jelas ini pidana, gampang lah kalau pidana. Iya. Semua orang yang saya curiga cepat laporkan secara pidana. Oke, itu mah. Terus pertanggungjawaban dari provinsi sendiri apa gitu loh. Nanti kalau si oknum ini masuk lah, katakanlah, kita itu tidak menyelesaikan masalah kalau menurut saya. Terus penggantian uang saya bagaimana ini gitu loh. Iya. Terus kemana itu larinya, itu kemana gitu. Dan uang ini mengalirnya kemana gitu loh. Minimal gini, ada penyelidikan lah. Saya yakin ini barang sebanyak itu ini belum kemana-mana. Tapi kalau misalkan kita kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha korban ini, saya yakin ini akan terbongkar semua ini, gitu loh. Yang saya bingung ini kan belum adanya itu tadi, butuh itu tadi, semua korban mesti pemerintah membantu, dikumpulin semua. Kan udah tahu dari si Pak Aji ini ya, korbannya siapa aja kan, dia kalau udah di BAP otomatis kan dia terus terang. Iya. Dia kasih nama, kasih tembusan tuh korban satu-satu, Iya. betul nggak? Iya. Dipanggil. Oh korbannya jelas ini, jadi jelas ini seolah-olah mohon maaf bahwa provinsi ini membela si Aye gitu loh. Kayak nggak mau tahu lah. Cuci tangan, ini bukan urusan saya, ini bukan urusan saya. Iya. Nah, Bu, Pak, Iya. selama ini kan kayak contoh ibu kan hanya mengadukan saja ke PJ, belum ke ranah kepolisian. Untuk saat Nah, ini alasannya pihak kenapa itu, kepolisian saya sampai dengan jujur aja Pak ya, Mm-mm. kita juga sudah sampai menyampaikan ini ke Pak Mahfud Mm-mm. MD. Ada sih beberapa yang udah saya tembusin, menunggu jawaban dari PJ Gubernur dulu seperti apa langkahnya yang diambil. Nggak, maksudnya kenapa nggak dilaporin ke polisi gitu? Kalau untuk melapor ke Pidananya polisi, kan ini udah kita ditawarin Hmm. cepat laporkan. Saya tanya, dengan melaporkan kita ambil langsung masuk. Masalahnya kita kalau mau masukin orang bisa lah itu langsung. Terus pengembalian uang saya bagaimana?
Iya. Siapa yang mau mengganti? Ini uang bukan uang Kita mau sedikit. cari solusi terkait. Kita masih cari solusi yang terbaiknya seperti apa. Artinya bagaimana dana kita bisa kembali. Artinya ini bisa terbayar kan begitu. Ya minimal barang kalau misalnya bisa ketemu lah. Kalau misalnya diterusin bersama. Kalau untuk barang, dikembalikan barang, jujur saya tidak mau, Pak. Karena harga laptop pada saat itu dan kalau sekarang itu sudah berubah. Oh iya, ada pasti. Saya kalau dikembalikan Betul. barang, jujur saya nggak mau. Dan laptop itu ketika sudah terbuka atau sudah ini Itu sudah harga second. Makanya kita Ya, hitung-hitungannya di apabila uang. mau. Iya. Karena kejadian pada saat Iya. itu, invoice kita pada saat itu memang begitu gitu. Tapi kalau sekarang dikembalikan barang, jujur aja Pak, saya mohon maaf, saya tolak sekarang. Karena harga laptop sekarang udah jauh Pak. Nah, untuk upaya selanjutnya untuk mencoba bertemu PJ Gubernur kan, Iya. gimana dari? Ya minimal gini, kalau ketemu sih Bu Sekda saya udah ketemu, Hmm. ya kan. Intinya kan semuanya sudah ketemu lah. Tapi nggak ada solusi, gitu loh. Ya, Intinya begini, saya harus membantulah dari rekan-rekan, ada yang membantu. Tapi kan rekan-rekan yang lain ini bagaimana? Maksud saya gitu loh Pak. Iya. Saya nggak ego, saya memikirkan diri saya, tidak. Karena kita sama-sama korban dan kita Betul. cari uang susah untuk siapa kan? Itu untuk anak kita kerja loh Pak, gitu loh. Nah ini adalah mungkin yang cari pinjaman ya untuk Iya. membeli laptop itu gitu. Intinya bagaimana solusinya dari provinsi? Terus untuk apa pakai provinsi, pakai jabatan kalau hanya untuk menipu masyarakat? Ya. Gitu. Intinya begini Pak. Kenapa saya mengadu ke PJ Gubernur? PJ Gubernur itu adalah pimpinan suatu daerah. Saya bayar pajak, dia melayani masyarakat. Saya mengadu ke beliau. Kan pelayan masyarakat, Pak. Ya. Dia harus melayani masyarakat, gitu loh. Dan yang terpenting itu adalah kita itu mitra bisnis kita itu pemerintah saat ini Iya. kan begitu Ya, Hmm. betul. Di sini jelas gitu loh. Kita berbisnis dengan pemerintah, dengan institusi pemerintah. Masa begini kan begitu. Dari berbagai institusi, baru kali ini sih saya nemuin Iya. hal seperti ini memang di Banten. Jangan sampai ya, mohon maaf Pak ya, Iya. Iya. bukan saya menjelekkan Provinsi Banten. Iya. Tapi kan ini sungguh ironis sekali dan saya udah ketemu pejabat-pejabat di situ dan ini oknum. Ya, malu lah. Kalau Jawabannya kita seperti itu. Dan itu juga Iya. kaitannya karena kita sudah punya ada trust lah dengan institusi. Kita sudah yakin bahwa institusi itu orang-orang Baik. yang Baik. istilahnya orang baik. Kita nggak ada prasangka apapun terkait ini kontrak kemudian berakhir seperti ini kan begitu. Dan mohon maaf sekali, ini tidak ada urusan dengan politik ya Pak ya. Iya. Jadi ini murni Iya. kita hanya sendiri. menuntut hak. Iya. Dan waktunya pas mungkin. Jadi Iya. tidak ada kalau waktu di Inspektorat Provinsi Banten ini mungkin pas ranah politik, mungkin Pak Ari bisa jelaskan. Ini sama sekali saya jelaskan, saya perjelas di sini bahwa kita tidak ada unsur apapun. Kita murni nagih uang kita. Kayaknya memang murni usaha lah. Usaha. antara, gitu. Itu tadi yang saya bilang. Memang semuanya juga berharap PJ ini mengumpulkan semua korban. Iya. Bukannya berarti selama ini pemerintah Provinsi Banten ini tidak. Tapi belum pernah gitu sampai dikumpul apa sih, nyari solusinya apa sih ya kan. Memang kalau saya pelajari secara ini nggak mungkin provinsi memberikan penggantian gitu, nggak. Memang kalau saya pelajari secara ini, tapi minimal kalau bisa duduk bareng semua korban dikumpulkan, ini akan ketemu nanti solusinya kayak gimana. Minimal jangan sampai kecoreng, provinsi jangan sampai kecoreng gitu kan. Biar Tapi bagaimana kan ini Banten loh. Informasi terakhir itu bahwa oknum pejabat BPBD ini sedang direkomendasikan ke KSN untuk dipecat. Betul. Nah, gitu. Nah, kalau menurut para korban sendiri itu solusi bukan sih? Kalau Karena saya bilang begini, bukan solusi. sih. Jujur aja yang melaporkan saya antisipasi ya Pak ya. Sebenarnya pelaporan Oh, saya ke KASN tidak itu udah Iya. Jadi ini, pelaporan saya ke KASN Kementerian khususnya ya, itu siapapun yang terlibat di dalamnya itu harus mendapatkan hukuman yang sama Sanksi. seperti sanksinya gitu loh. Tapi bukan tidak masalah si dipecat, urusan dengan saya selesai, bukan. Tapi otak dibalik siapa ini semua itu yang harus diselidiki. Ya, Nah ini yang harus- bisa yang memberikan harus ini kita garis bawahi. gitu. Ya Jadi, mohon maaf betul. mungkin
kementerian terpaksa harus saya tarik untuk campur tangan memang gitu. Yang harus kita garis bawahi bukan perkara diberikan sanksi dari pejabat menjadi ayah ini jadi dari pejabat sampai jadi staf atau dipecat. Itu bukan solusi sebenarnya. Yang solusi kita duduk bareng masa ini jangan sampai kejadian lagi. Ya kan? Ini yang penting ini seperti mafia loh, jaringan. Kalau ini tidak bongkar, kalau kita hantam hanya seorang ayahnya aja, di balik ayah pasti ada ini. Ayah dengan begitu tenangnya loh, seperti tidak punya salah. Tapi komunikasi sampai sama ayah ini masih Bagus mereka komunikasi. sampai sekarang masih komunikasi. Nggak pernah dia tidak pernah ngangkat telepon, nggak pernah ngangkat. Angkat aja tapi Salut saya, tenang aja. Kok Salut dia saya. bilang dia siap untuk diberi sanksi apapun. oh Pasti kan di balik ayahnya kita mesti bongkar masalah ini. Ini Makanya bahaya kalau bagi provinsi. terkait sanksi itu bagi kami sih kita nggak ada Nggak ada untungnya di sini. lah. Kita nggak ada kepentingan Nggak ada di situ. kepentingan sih. Yang kita harapkan betul-betul Tanggung ini jawab. iya tanggung Ada jawab. solusi, ada solusinya. Kita sudah melakukan kewajiban kita mengirim barang kemudian dan seharusnya kewajiban institusi itu membayar kan gitu. Iya. Intinya seperti itu. Nah terkait di dalamnya itu ternyata ada oknum-oknum yang berbuat salah, itu bukan urusan kita gitu loh. Yang terpenting itu harus bertanggung jawab terkait kewajiban bayar ke kita. Seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.